Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Nugroho, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana tata cara untuk menangani hoax. Baik, sebelum saya membahas lebih dalam tentang bagaimana cara mengatasi hoax, saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi daripada hoax dan disinformasi. Di tengah kemajuan dan transformasi digital, kita menyaksikan maraknya penyebaran hoaks dan disinformasi. Fenomena ini tidak hanya mengancam integritas informasi, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik dan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengidentifikasi strategi efektif dalam melawan gelombang hoaks dan disinformasi ini. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai tata cara mengatasi hoaks, kita perlu tahu dulu apa itu hoaks dan disinformasi. Hoaks merujuk pada informasi yang sengaja dibuat untuk disebarkan dengan tujuan menyesatkan atau memanipulasi pendapat publik. Hoaks seringkali dibuat untuk menciptakan sensasi, mengelabui, atau merugikan seseorang, kelompok, atau institusi tertentu. Disinformasi mencakup penyebaran informasi yang keliru atau menyesatkan, tetapi tidak terlalu memiliki niat jahat atau tujuan manipulatif. Disinformasi dapat muncul sebagai kesalahan informasi yang tidak sengaja atau ketidakpahaman. Contoh dari hoaks dan disinformasi di bidang kesehatan. Yang pertama adalah pada saat COVID-19. Banyak sekali hoaks yang mengklaim bahwa minum air panas secara rutin dapat mencegah atau menyembuhkan COVID-19 tanpa bukti ilmiah dan memadai. Disinformasi produk kesehatan juga terjadi. Klaim produk ajaib atau suplemen yang tidak terbukti efektif dalam menyembuhkan penyakit tertentu. Contoh lain selain di bidang kesehatan adalah di bidang politik. Pernyataan palsu tentang politik atau partai politik dengan tujuan mempengaruhi opini politik menjelang pemilihan umum merupakan berita hoax juga. Manipulasi foto dan video, pengeditan gambar atau video untuk menyajikan kejadian politik atau pernyataan tokoh politik secara keliru atau menyesatkan. Penyebab utama penyebaran hoaks dan disinformasi melibatkan faktor-faktor kompleks seperti kecepatan penyebaran informasi di media sosial, motivasi politik atau ekonomi, dan kurangnya literasi digital. Pertumbuhan eksponensial penggunaan media sosial sebagai sumber utama berita memungkinkan informasi dapat tersebar dengan sangat cepat tanpa melewati mekanisme verifikasi tradisional. Motivasi politik untuk memanipulasi opini politik atau menciptakan kekacauan seringkali mendorong penyebaran informasi yang tidak benar. Sementara itu, kurangnya literasi digital membuat masyarakat lebih rentan terhadap manipulasi informasi. Dampak dari penyebaran hoaks dan disinformasi dapat sangat merugikan. Salah satunya adalah kerusakan kepercayaan masyarakat terhadap sumber informasi dan lembaga pemerintahan. Masyarakat yang terombang-ambing oleh informasi palsu dapat mengambil keputusan yang merugikan kesehatan, keamanan, atau keputusan politik. Disinformasi juga dapat menyebabkan polarisasi dalam masyarakat, meningkatkan ketegangan sosial, dan bahkan memicu konflik. Berikut adalah beberapa contoh dampak negatif dari penyebaran hoaks dan disinformasi. Yang pertama, menimbulkan kecemasan dan memicu kepanikan publik. Hoaks dapat membuat pikiran menjadi imajiner, membayangkan keadaan secara berlebihan dan mengganggu situasi emosional dan suasana hati yang berkepanjangan sampai menghantui. Yang kedua adalah memanipulasi dan cenderung dapat menjatuhkan manusia. Penyebaran informasi palsu dapat membentuk mental masyarakat ke arah pemahaman hoaks. Mudah percaya dengan informasi palsu tanpa melakukan perbandingan atau klarifikasi terhadap kebenaran informasi. Yang ketiga adalah menimbulkan kepercayaan dan ujaran kebencian. Hoaks bisa menjadi pemicu munculnya keributan, keresahan, perselisihan, bahkan ujaran kebencian. Hoaks juga dapat membuat masyarakat menjadi curiga dan bahkan membenci kelompok tertentu, menyusahkan atau bahkan menyakiti secara fisik orang yang tidak bersalah. Yang keempat adalah menurunkan reputasi seseorang. Hoaks dapat menyebar dengan cepat dan merusak reputasi seseorang atau kelompok tanpa bukti yang jelas. Yang kelima, tidak lagi percaya fakta.
Penyebaran hoaks dapat membuat masyarakat tidak cerdik dalam menerima berita kegelisahan, rasa benci, dan bahkan juga rasa ketakutan bagi pembacanya. Kepercayaan terhadap berita hoaks kemudian menjadikan masyarakat tidak cerdik dalam menerima berita. Yang keenam, merugikan masyarakat. Penyebaran berita hoaks juga mampu membawa pada kerancuan informasi dan kehebohan publik akan suatu bahkan dapat juga berakibat pada perpecahan suatu bangsa. Hoaks mampu mempengaruhi banyak orang dengan menodai suatu citra dan kredibilitas. Dampak negatif dari penyebaran hoaks dan disinformasi menunjukkan pentingnya upaya bersama dari masyarakat, pemerintah, dan pihak berwenang untuk memerangi penyebaran informasi palsu dan membangun literasi digital yang kuat. Oke, di tengah gemuruh informasi di media sosial dan platform digital, muncul tantangan besar untuk membedakan antara fakta dan hoaks. Penyebaran informasi palsu dapat merusak tatanan masyarakat, memicu ketegangan, dan bahkan mempengaruhi keputusan politik. Namun, nggak ada langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk melawan arus hoaks dan juga membangun tahanan informasi di tengah lautan digital. Yang pertama adalah edukasi dan literasi digital. Pendidikan adalah kunci dari melawan penyebaran hoaks. Program literasi digital harus menjadi bagian interaksi integral dan kurikulum sekolah dalam program pelatihan masyarakat. Melalui edukasi, masyarakat dapat belajar mengenai tanda-tanda hoaks, menyaring informasi dengan kritis, dan menyebabkan keterampilan verifikasi fakta. Yang kedua, peran media massa dan jurnalisme yang bertanggung jawab. Media massa yang memiliki tanggung jawab besar dalam menyajikan informasi yang akurat dan seimbang. Peningkatan kualitas jurnalisme termasuk verifikasi fakta yang cermat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada masyarakat. Selain itu, keterbukaan dan transparansi dalam melaporkan berita dapat membantu membangun kepercayaan publik. Yang ketiga adalah keterlibatan masyarakat. Masyarakat yang terlatih dan peduli dapat menjadi garda terdepan dalam melawan hoaks. Inisiatif sukarelawan seperti kelompok pengguna media sosial yang melaporkan informasi palsu dapat membantu membersihkan lingkungan digital dari konten yang merugikan. Peningkatan kesadaran masyarakat akan peran mereka dalam menyaring informasi juga penting. Yang keempat adalah promosi budaya kritis. Membangun budaya kritis dalam masyarakat adalah kunci untuk mengatasi penyebaran hoaks. Masyarakat perlu didorong untuk selalu mempertahankan informasi atau mempertanyakan informasi, mencari sumber yang diverifikasi, dan tidak mudah mempercayai informasi yang tidak jelas asal-usulnya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.